Jadi dia nggak lihat lagi tuh kompetisi kita amburadul atau masih ada masalah. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Emang postur kita itu segitu. Lagi dan lagi publik tanah air dibuat kecewa oleh permainan Timnas Indonesia U20 yang seperti nggak ada perubahan hingga mengawali laga perdana Piala Asia dengan begitu buruk. Ya, kekecewaan ini datang karena semua tahu kalau PSSI udah memberikan segala yang dibutuhkan oleh tim agar bisa tampil maksimal. Namun yang terjadi justru seperti yang udah-udah. Ya, setelah melalui serangkaian persiapan yang enggak sebentar, mulai dari ikut turnamen Thailand Cup, tes di Korea dan Jepang, lalu tes di Jakarta, Bali, sampai terakhir ikut turnamen mini sebelum Piala Asia. Akan tetapi dari semua persiapan yang dilakukan, beneran kayak enggak kelihatan hasilnya di atas lapangan ketika terjun di turnamen yang mana PSSI menargetkan lolos ke Piala Dunia U20. Nah, atas rentetan hasil tidak memuaskan ini, Pandit Nasional Tio Nugroho menyindir para pengamat sepak bola yang biasanya berisi dalam memberikan kritik tetapi diam ketika melihat Timnas Indonesia U20 dibantai Iran U20. Tio Nugroho curiga bahwa sepinya kritik para pengamat terhadap tim asuhan Indra Syafri tak lain merupakan bentuk perintah dari seseorang atau sekelompok orang. Meski kalah telak dalam turnamen yang merupakan kualifikasi menuju Piala Dunia U20 itu, Tio Nugroho merasa para pengamat yang biasa mengkritik Timnas Indonesia tak terkecuali di era pelatih Sintayong justru diam. Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran. Kayaknya analisa pengamat sepi-sepi aja, tulis Tio Nugroho lewat akun Threads-nya. Ya, diketahui Tio Nugroho merupakan sosok yang sebelumnya membuat pernyataan mengejutkan perihal isu beberapa pengamat sepak bola Indonesia yang dikumpulkan untuk menggiring opini perihal pemecatan Sintayong. Mereka disebut-sebut mendapatkan upah untuk menggiring opini bahwa Sintayong memang pantas dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Berkaca dari ini, segalanya memang tampak make sense. Sebab usai hasil buruk kontra Iran, pelatih Indra Syafri hanya mendapatkan bulan-bulanan dari netizen yang mendesak PSSI untuk memecat sang pelatih. Terbukti pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin justru membela Indra Syafri. Saat melakukan live streaming nonton bareng laga Indonesia versus Iran di kanal YouTube miliknya, Coach Justin menanggapi komentar netizen yang dianggap lebay. Menurutnya, permainan Timnas Indonesia U20 harus diapresiasi sebab sudah berusaha dengan baik di lapangan meskipun akhirnya kalah. Ia bahkan mengakui bahwa bola-bola atas yang dilontarkan oleh Iran membuat pemain Timnas Indonesia U20 kewalahan. Coach Justin pun menegaskan bahwa kekalahan Timnas ini bukanlah karena kesalahan pelatih. Tanya Coach Justin, komentator dan pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel juga tak menyalahkan pelatih setelah Timnas Indonesia kalah dari Iran di Piala Asia. Bung Toel justru memberikan semangat untuk Indra Syafri dan mengabaikan komentar pedas netizen di media sosial. Dukungan Bung Toel dan komentar positif untuk Indra Syafri ini sempat jadi kunjungan netizen lantaran sebelumnya ia kerap memberikan komentar negatif saat Timnas Indonesia berada di bawah asuhan dari Sintayong. Melihat fakta ini, kejanggalan yang ada di tubuh Timnas Indonesia sepertinya kian terlihat. Sebenarnya ada apa dengan ini? Ya, hal-hal ganjal sejak isu-isu dipecatnya Sintayong memang tak pernah jelas sampai sekarang. Dan kini pun justru sepak bola Indonesia terancam terkena sanksi FIFA buntut rusuh Liga Tanah Air yang terus terjadi. Belakangan, kerusuhan di sepak bola Indonesia kembali pecah, yakni di Liga 2 dan Liga Nusantara pada Kamis 13 Februari kemarin. Kerusuhan pertama pecah usai laga Persekapas Pasuruan melawan Tornado FC di babak 6 besar Liga Nusantara yang berlangsung di Stadion R. Sudarsono, Bangil, Pasuruan. Selesai pertandingan yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim tamu, pemain dan supporter Persekapas dilaporkan mengejar pemain Tornado FC, di mana aksi ini diduga dipicu atas ketidakpuasan dari hasil pertandingan.
Ya, dalam rekaman video yang diunggah oleh akun Instagram @nusaliga, terlihat sejumlah supporter memasuki lapangan sembari membawa benda seperti kayu, dan akibat insiden tersebut pun beberapa pemain serta official Tornado FC mengalami luka di bagian kepala. Nah, sementara itu kericuhan serupa juga terjadi di Stadion Joyokusumo, di mana usai laga playoff degradasi Liga 2 yang mempertemukan Persipa Pati dan Persipura Jayapura, kegagalan 1-2 yang dialami Persipa memicu kemarahan supporter tuan rumah sampai mereka merusak sejumlah fasilitas stadion sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan. Rentetan kerusuhan ini menambah panjang daftar insiden yang mencoreng sepak bola Indonesia. Padahal Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sempat menghimbau pentingnya menjaga kompetisi agar berjalan lancar tanpa ada kerusuhan pasca tragedi Kanjuruhan 2022. Ya, dengan saat ini Indonesia masih berada dalam pantauan FIFA. Andai sepak bola domestik kembali rusuh, sanksi berat dari FIFA pun menanti. Adanya sanksi berat ini juga memungkinkan dihentikannya aktivitas sepak bola yang secara otomatis turut berimbas kepada timnas Indonesia yang kini tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, menilik seluruh hal itu tadi mulai dari kejanggalan soal Indra Syafri yang tak dikritik oleh para pengamat hingga kerusuhan Liga Indonesia yang terus terjadi. Apakah hal ini menjadi blunder PSSI dalam pemecatan Sintayong? Ya, melihat perjalanan Indonesia selama 5 tahun bersama Sintayong, ada banyak alasan mengapa pelatih asal Korea Selatan itu pantas untuk bertahan. Pertama, jelas prestasi konkret yang bisa dirasakan, yaitu tercapainya target PSSI di berbagai turnamen, di mana Coach Shin memulai peruntungan tim Merah Putih dengan menembus final Piala AFF 2020 dengan skuad muda. Perlahan menanjak, tim Garuda di bawahnya menembus lolos Piala Asia 2023, lalu memecahkan rekor dengan menembus fase gugur untuk pertama kali. Di tim muda, timnas U23 pun turut merasakan nikmatnya, yaitu lolos ke Piala Asia U23 2024, bahkan hingga menembus babak semifinal. Dan tentu yang paling bersinar yakni kelolosan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga melaju hingga putaran ketiga dan kini bahkan menempati peringkat ketiga. Tak hanya itu, capaian lain yang bisa dibanggakan yaitu betapa Sintayong mau membenahi hal-hal dasar pesepak bola Indonesia, mulai dari soal mengumpan, nutrisi, dan hal remeh lainnya. Ikatan Sintayong dengan pemain binaannya seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Asnawi Mangkualam adalah yang terkuat yang bisa disaksikan. Ya, segabak prestasi itu tadi bukanlah catatan yang buruk untuk membuat pelatih pekerja keras itu dicopot dari jabatannya. PSSI yang baru memperpanjang kontrak Sintayong yang seharusnya habis pada 2024 menjadi 2027, justru menghanguskan kontrak baru itu hanya 6 bulan sejak ditandatangani. Awas karma PSSI.